Ada salah satu ibu muda anggota dari sebuah geng, gitu geng Nia Ramadhani dan teman-temannya kan punya yang namanya Girl Squad. Yang ini versi ibu-ibunya, namanya adalah Mom Squad. Selamat datang di Moms Talk Mbak Odil. Ya, Mbak Gimana Adis. nih? Sekiranya Nia Ramadhani kan ya? 11-12 lah ya. Dia yang 12 ya, Nia Ramadhani 11. Gimana kabarnya Mbak Odil? Baik, Mbak. Dan kamu lagi nyusuin ya? Sekarang lagi nyusuin. Anak umur 5 bulan. yang kecil. Anaknya udah 2 loh guys, masih muda belia begini, anaknya udah 2 guys ya. Yang satu udah hampir 2 tahun ya. Yang satu lagi umur 5 bulan. Umur 5 bulan. Dan kamu dari dulu emang menyusui apa gimana? Enggak, jadi aku tuh anak 2. Yang pertama cuma sampai 3 bulan doang. Terus full sufor. Nah yang kedua ini full ASI. Masih full ASI sampai sejauh ini ya. Semoga nanti sampai kewajibannya selesai menyusui. Malah bisa aku menyusui terus. ASIku tuh lancar kalau aku sendirian di rumah. Oh gitu. Nggak ada orang tua. Nggak ada mertua. Oh tidak ada ini ya, intimidasi ya. Iya kan. Jadi Mom Squad ini membicarakan hal-hal seperti ini ya. Parenting sih. Rasan-rasan berdasarkan pengalaman juga nggak sih? Iya. Gitu ya. Mom Squad ini berarti beneran geng nih? Enggak, Apa dong? Enaknya bilangnya apa ya? Perkumpulan sih. Kayaknya Komunitas. Kalau komunitas kayaknya enggak sih. Apa dong? Perkumpulan sih, Mbak. Perkumpulan ibu-ibu. Perkumpulan ibu-ibu. Bapak-bapak nggak boleh masuk ya? Nggak boleh. Oke, berarti syaratnya yang pertama harus ibu-ibu. Kalau yang belum punya anak, boleh nggak? Yang punya anak, yang belum punya anak dari hamil sih, dari hamil. Oh, dari hamil udah ada anggotanya nih. Sekarang Mom Squad nih lokasinya di Solo ya, masih Di sementara. Solo. Ada cabang yang lain? Untuk sementara di Solo. Oke. Untuk sementara di Solo. Terus kalau apa ya? Kalau anggotanya nih siapa nih? Isinya siapa aja nih? Kalau bukan geng kan berarti lebih luas lagi nih berarti nih. Perkumpulan. Kalau dibilang komunitas, kalau komunitas kan gede banget tuh. Ini sih masih perkumpulan aja. Oke. Jadi awalnya tuh ngebentuk tuh aku sama berdelapan sama temanku. Oh, jadi kamu founder nih ceritanya Founder, nih. iya. Salah satu founder ya. Terus udah gitu berangkat dari keresahan yang sama, masalah yang sama. Apalagi saat itu anak aku dan teman-temanku kan jaraknya berdekatan aja kan. Jadi ya pasti masalahnya seputar itu aja. Terus ya udah awalnya ngegrup di WA. Terus ngegrup di WA, udah curhat-curhatan gitu. Akhirnya dari mulut awalnya tuh terus kita nongkrong, sering nongkrong. Ketemu ibu-ibu yang lain gitu. Belum itu aku belum? tuh jadi foto-foto gitu kan. Kayaknya mungkin menarik perhatian Iya. teman-teman kita. Wah, ada ibu-ibunya yang trik nih. Terus ya udah akhirnya berkembang dari mulut ke mulut. Udah. Sekarang jadi perkumpulan yang isinya lebih banyak orang. Iya, 50. Ada berapa kira-kira? 50 lebih. 50 itu di Solo semua. Di Solo semua. Di Solo semua. Boyolali ada ding, Mbak. Ya, pokoknya Solo dan sekitarnya Solo dan berarti sekitarnya, ya. Oke. benar. Itu dari mulut ke mulut gitu ya. Berarti bukan hanya sebenarnya awalnya dari circle pertemanan, satu circle pertemanan yang akhirnya meluas gitu berarti ya. Dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut terus ya udah bikin IG-nya kan, Instagramnya kan. Udah dari situ sih. Berarti cara teman-teman yang lain bergabung ke Mom Squad ini gimana? Apakah cukup follow Instagramnya atau harus ikut nongkrong sama kalian dulu apa gimana? Enggak follow doang sih, follow. Apa gimana caranya? Nge-DM aja gitu ya? DM aja, pengen join gitu. Pengen join grup WhatsApp-nya gitu ya? Gitu doang. Terus berarti kegiatannya semua berawal di grup WhatsApp? Grup WhatsApp. Ada kegiatan rutin kah? Kalau kegiatan rutin, kita kan baru ada Mom Squad itu 2020. Januari. Oh baru ya? Baru banget. Setahun ya? Setahun. Baru banget ngadain kayak semacam mini talk show. Udah langsung pandemi kan. Oh ya, oke. Karena Januari ya? Januari sebelum pandemi berarti baru dibentuk, tiba-tiba pandemi gitu untung ya? sempat ngadain satu ini kan. Itu juga bikin acara itu waktu itu berdasarkan pengalaman, maksudnya berdasarkan masalah kita sih gitu kan. Saat itu serentak tuh anaknya pada baru mau MPASI. MPASI ya udah masih bingung kan nih ibu muda
Iya pasti itu masalah yang sangat dialami sama setiap ibu kayaknya ya, soal MPASI harus ngasih makan apa segala macam gitu kadang kan ya. Mbak ada yang pengen, yang si ibu ini pengen instan, ibu ini pengen masak sendiri gitu ada kan. yang menu 4 bintang, ada yang dikasih buah dulu, itu kan selalu menjadi pembahasan yang gitu. Jadi diluruskan nih, mengundang ahli atau cuma kayak sesama anggota aja nih yang diskusi? Kalau menurut kita sih si para founder ini daripada misalnya nongkrong nggak jelas terus kita bahas ini Debat gitu ya? Debat nggak ada, maksudnya nggak ada yang bimbing gitu kan. Terus ya udah kegiatannya kita tuh selalu ngundang narasumber. Apa yang kita butuhin, kita punya masalah apa di grup, kita punya masalah apa di perkumpulan. Ya udah kita kalau bisa ngundang narasumber kita undang. Oh gitu. Jadi itu waktu itu mini talk show pertama. Mini talk show pertama udah deh, habis itu langsung pandemi. Itu berarti Januari 2020 ini Moms Squad ini udah 50 anggotanya ya? 50. Udah 50 tuh 50. Ya. Bleng langsung bikin si seminar ini. Apa namanya? Mini talk show ini. Mini talk show waktu itu tatap muka berarti ya, ketemu langsung ngobrol diskusi sama si ahlinya juga gitu ya. Seru juga ya kegiatannya ya, sangat membimbing ibu-ibu muda yang rawan hilang arah gitu kan. Boleh ikutan boleh. Terus apalagi ya, cara gabungnya berarti tadi cuma tinggal DM aja. Tinggal DM, aku mau dong join grup WhatsApp-nya gitu. Iya. Terus kalau apa namanya, dibatasin nggak sih? Apanya nih? Orangnya, jumlah orangnya? Enggak ya? Sebanyak banget. Kalau misalnya ada yang waku gimana? Misalnya menyamar dia menjadi ibu padahal bukan ibu-ibu, ingin mendapat kontak ibu-ibu aja gitu kan. Enggak mungkin ya. Enggak. Terlalu jauh pikiran saya. Tapi berarti intinya bebas ya? Dimanapun lokasinya boleh, apakah harus orang Solo aja? Untuk saat ini orang Solo sih. Sementara ini Solo dan sekitarnya ya. Karena kalau misalnya berkegiatan apa namanya di Solo. Kita juga pengennya punya temen tuh yang nyata gitu kan, bisa ketemu real people gitu ya. Bener. Terus apa lagi ya? Tadi aku mau nanya, apa lupa deh. Ini nih kegiatan rutin misalnya ada ketemu setiap berapa sebulan sekali misalnya. Biasanya kan kalau komunitas-komunitas ibu-ibu kan sekarang lagi hype banget nih Mbak Odil. Ada yang namanya apalah, yang ada cabang di Jakarta, ada di sini, ada yang fokus ke misalnya soal MPASI tadi, ada yang fokus ke apa, ada yang ibu-ibu kerja, ada yang segala macem gitu. Kan sekarang lagi marak nih, mereka punya pertemuan rutin misalnya selama 1 bulan sekali kita harus punya kegiatan nih, gitu nggak? 1 bulan sekali kita biar nggak lupa kan, apalagi pandemi kayak gini, di rumah, kebanyakan di rumah. Jadi selama pandemi kita ngadain sesama ini dulu aja, sesama anggota aja, kayak private gathering. Kita batasin orangnya, karena kan nggak mau nimbulin kerumunan kan. Iya betul. Ada ini misalnya ketemu webinar sekedar ngobrol via ada online, sih, ada juga sama ya? dokter. Oh webinar juga udah pernah berarti ya? Oh udah pernah. Oke, itu ngebahas apa tuh? Waktu itu demam anak. Oke, demam. Itu kan kalau udah masalah demam kan pasti panik tuh Mbak, kita tuh. Iya betul. Aku dulu juga sempat ini ya, hosting something dengan demam tuh. Itu juga heboh tuh, ibu-ibu pada pertanyaannya lucu-lucu juga tuh soal demam tuh. Terus berarti ada ya kegiatan rutin setiap bulan gitu. Misalnya aku yang sangat aku gelisahin, aku boleh dong ya ngobrol nih sama Mom Squad nih ya. Yang kegelisahanku adalah aku kurang waktu untuk olahraga nih bro. Ya kan, misalnya ada 1 bulan sekali kita mengundang guru yoga, kita yoga bersama. Sih, boleh sih. Misalnya kan seru. Bener. Rame-rame Mom Squad yoga bareng-bareng selama 1 jam atau 1,5 jam gitu kan cukup, kayak seru juga ya. Kegiatan-kegiatan yang kayak gitu-gitu buat nih. yang baru melahiran kan. Iya bener, yang sudah judek ya Pak ya. Sudah stres gitu, banyak tekanan dari anak, pengen keluar sebentar dari rumah gitu. Anaknya dititipin dulu boleh lah ya untuk olahraga, ketemu sama ibu-ibu yang lain gitu kan, seru ya. Nah, si Mbak Odil di sini nih mau cerita juga soal kisah-kisah menyusui nih. Jadi kamu kan tadi sempat cerita nih, anak pertama dulu full sufor, cuma 3 bulan aja katanya. Itu gara-gara apa tuh? Waktu itu emang belum ada pengalaman nyusuin kan. Terus masih muda ya, kamu tuh masih muda banget ya. Punya anak pertama masih muda ya? Umur berapa ya? Ya pokoknya masih muda. Umur lah ya. 30-an lah. Terus. Udah gitu belum ada pengalaman nyusuin. Terus anakku juga, ya aku masih panik kan ngadepin anak rewel. Ini nangis apa? Nangis lapar gimana? apa minta apa?
Terus ya udah akhirnya nyusuin karena mungkin kan kata dokter kan kalau kita panik air susu juga Iya, stres bikin produksinya juga stres seret. bikin seret kan. Gara-gara itu sih, terus dari omongan orang macem-macem. Intervensi dan intimidasi itu tadi ya yang bisa bikin Orang-orang deket sih ASI yang seret. bisa bikin stres itu. Iya benar. Baby blues nggak dulu? Hampir. Apa Hampir yang baby dialami blues. dulu? Tapi aku nggak sampai mau nyakitin itu, enggak sih. Iya nggak ya? Pastilah jarang kayaknya kasus yang sampai gitu sampai Aduh, apa namanya depresi ya. PPD, postpartum depression. Tapi berarti baby bluesnya paling cuma nangis gitu nggak sih? Cuman Sedih nangis kayak capek, gitu ya. capek banget kayak Iya gitu. benar. Aku dulu nggak baby blues sih, cuma kayak sebel sama beberapa orang. Terus Sama, kayak kasihan banget sama suamiku gitu. Dia sudah bekerja keras gitu-gitu. Waku ya. Waku banget loh kalau aku inget-inget sekarang kayaknya sebenarnya biasa aja gitu kan. Ya kan? Ya mungkin karena kita panik sih Mbak, ya nggak sih? Iya benar. Berarti untuk apa ya? Ibaratnya kayak gitu-gitu kan terjadi karena kekurangan pengetahuan nih. Nah benar. Kurang pengetahuan soal menyusui sejak hamil kan biasanya ketika kita tahu apa yang harus dilakukan ketika nanti menyusui gitu kan kayaknya akan lebih tahu, oh kalau kayak gini berarti gini, oh asiku ternyata harus dipancing dengan seperti ini, oh aku harus begini kan, kayaknya itu apa ya, butuh pengalaman orang lain juga nggak sih? Iya benar-benar. Iya kan? Makanya salah satu si si Mom Squad ini kebentuk kan gara-gara itu. Ada yang kita saling sharing. Ada yang udah anaknya gede juga kan, jadi kayak bisa ngasih masukan, ngasih saran kayak gitu sih. Karena dulu aku belum tahu ya ada komunitas-komunitas yang bisa untuk sharing, ada banyak sekarang juga podcast segala macam diskusi Iya, soal bener. hal-hal seperti itu kan sekarang nih semakin banyak nih. Nah aku dulu tuh sempat tergabung di sebuah ada satu apps yang berawal dari buku dia. Ada buku judulnya What to Expect. Itu tuh punya aplikasi waktu itu aplikasinya yaitu WTE. Itu di situ ada grup yang masing-masing ibu, ada yang first pregnancy, ada yang misalnya kayak anakku HPL-nya bulan November, terus November babies tahun 2018 nih ada grupnya. Jadi kita yang bener-bener hamil di level yang sama, terus keluhannya sama, aku ada kayak gini kenapa ya, terus kita membahas di situ gitu kan, sama ya? Sama. Berarti konsepnya hampir sama, cuma itu via via grup dan itu worldwide ya, itu untuk ibu-ibu sedunia. Itu cuma tidak ada bertatap muka, nggak ada kegiatan yang namanya seminar tadi, webinar segala macam tuh nggak ada gitu. Cuma emang beberapa kita jadi kenal, ada yang di mana, terus kita Instagramnya apa, ya temenan dia gitu. Jadi seru juga ya sebenarnya. Ketemu sama real people kan seru nih. Iya, Apalagi kalau itu bisa dibahas secara langsung gitu kan. Ada nggak sih pengalaman seru gitu, misalnya ada yang berantem, misalnya debat gara-gara enggak dong makanan itu kan harusnya begini gitu, ada nggak sih? Kalau di Mom Squad sendiri sih sampai saat nggak ada sih. Jadi emang bener-bener mama-mama baru yang yang saling sharing, terus yang manutan gitu loh. Iya. Aku ditawarin kalung ini nih, kira-kira ngefek nggak ya gitu nggak sih? Iya. Ya kan ada kalung nih Ember kan. Anakku dulu ditawarin, Bu mau di endorse ini nggak gitu. Itu apa ya? Terus aku cari-cari terus Bener-bener anakku juga pernah. ada yang pakai ini nggak gitu. Ini buat apa? Oh ngefek nggak gitu kan. Kadang-kadang gitu di kalau sama real people kan kayak seru ya. Ih nggak ngefek itu, ya gini. Jadi banyak pendapat nih gitu kan. Seru ya. Ibu-ibu ini seru banget loh, menambah circle juga gitu. Iya, banget. Keuntungannya kan banyak nih. Ada Punya kerugiannya teman nggak? Kerugian enggak lah. Enggak ya, belum ada ya. Ditarikin Enggak. duit misalnya, duit arisan. enggak. Apa-apa, ada arisannya enggak? Kalau arisan enggak sih, cuman kayak kita aja siapa yang pengen arisan, tapi itu enggak membawa nama Mom Squad. Oh, di luar itu ya? Di luar itu. Cuma emang ada jadi temenan karena akrab gara-gara Mom Squad, terus jadi temenan sendiri, arisan sendiri. Ada gitu sendiri. ya. Seru ya. Nggak Aku ada uang tertarik kas untuk join ke grup ibu-ibu karena sekarang teman-temanku banyak kan laki-laki. Tidak bisa sambat soal aku kemarin main kok sininya sakit ya. Mereka nggak paham. Iya bener. Terus apa nih rencana ke depan? Mom Squad. Rencana ke depan Mom Squad. Spesifik soal menyusui misalnya ada kita mau jadi grup yang pro menyusui atau gimana? Enggak. Jadi kalau Mom Squad itu sendiri dari awal kita pengennya merangkul ibu-ibu yang apa terutama ibu-ibu baru ya, Mbak. Ibu-ibu baru.
Terus nggak fokus hanya satu segmen, enggak sih. Jadi Ya. bener-bener pengen semuanya. Nggak benar salah gitu ya. Mm-mm. Tidak yang fokus untuk kita harus menyusui gitu, nggak juga Enggak. Jadi memang Karena semua kan ada juga orang yang nggak bisa nyusuin, takutnya pengen gabung tapi minder karena aku nggak asik nih gitu, takutnya gitu. berarti apa ya, dari semua perspektif bisa nih masuk ke Mom Squad nih ya. Yang bisa. penting support ya. Berarti Support. ini apa ya, seperti support group nggak sih? Iya, Iya, benar. untuk ibu-ibu muda yang baru, apakah ada standar usia? Kan tadi Mbak Odel sempat cerita nih tadi nih sebelum kita on air ya. Mbak Odel sempat cerita kita tuh kebetulan anak-anaknya hampir semua seumuran gitu. Karena kitanya juga mungkin hampir seumuran gitu kan. Itu ada batas usia mungkin? Batas usia masuk ke Mom Squad sih nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Asal pokoknya syaratnya adalah perempuan tadi. Iya. Perempuan dong. Perempuan dong. Perempuan dong ibu-ibu. Itu masa ketawa. Mas Ari mau masuk kan kemarin di iklannya Doodle kan gitu, dia balik badan tiba-tiba wah brewok. Ari ya? Iya, itu dia. Enggak ya? Nggak bisa ya dia masuk ya. Nggak bisa. Tapi dia pengamat loh. Iya ya. Dia lebih tahu banyak ibu-ibu daripada aku loh. Enggak ya, nggak bisa ya? Nggak Ya bisa. udah, perempuan, ibu-ibu punya Ibu. anak atau belum? Boleh ya. Dari wanita hamil. Oke. Terus Baru apa lagi? nikah juga nggak apa-apa. Baru nikah juga boleh yang program. Program. Dulu programnya gimana? Oh, bisa juga dibahas tuh di Mom Squad ya. Betul. Terus apa lagi? Syarat, ada syarat khusus lagi? Harus kaya atau harus Waduh, enggak lah. enggak ya? Cuman itu doang. Itu dong ya. Wanita udah ibu. Yang penting seru ya. Yang Nggak penting baperan seru, lah ya nggak kalau baper- bisa ya. Bener, nggak baperan. Karena iya itu, aku tuh kadang mikir kalau aku berteman banyak dengan berteman sama perempuan tuh kadang-kadang baperan gitu. Jadi temanku banyak kan laki-laki nih. Ternyata jangan baperan lah ya kalau berkomunitas ya nggak sih? Ada apa lagi ya? Ada cerita seru nggak sih soal menyusui dari teman-teman Mom Squad yang unik, apa yang dia bisa berhasil loh gitu. Ini sih lebih ke kayaknya kayak problem mereka sih kalau soal menyusui. Ada yang kan nggak semua ibu rumah tangga ya di dalam Mom Squad itu bekerja juga. Ada yang sampai merah ASI di kantor itu juga nggak dapat support kayak gitu. Maksudnya tidak ada fasilitas di kantor untuk menyusui orang-orang sekitar kayak gitu. Terus ada juga masalahnya yang pengen nyusuin ASInya seret, ASInya mampet, tiba-tiba udah disuruh support kayak gitu. Padahal apa sih pengennya kan ASI gitu, pengennya nyusuin. Itu sih Jadi itu masalahnya. ya, pengetahuan soal menyusui apa yang harus dilakukan itu tuh di share juga nih di Mom Squad. Udah Iya, pernah ada kayak webinarnya sharing-sharing. mungkin? Webinar soal perasian sih belum, baru seputar kita doang kan saling sharing Pengalaman ya. pengalaman. Aku juga punya loh pengalaman menyusui. Gimana tuh Mbak? Pengalaman menyusuiku ya up and down. Seperti biasa sering rasanya tuh kayak sering banget pengen nyerah, dari anaknya dikasih suvernya dia berarti nggak naik nih gitu. Kan yang namanya menyusui masalah itu kan BB, pasti relate sama berat badan. Bener. Iya kan, kayak kita udah gak yakin, aduh kok beratnya kok anak si ini gendut, anak ya ini kan? enggak. Padahal sama-sama ASI Bener, misalnya bener. gitu-gitu kan pasti kan gitu ya. Jadi apa sudah sering kali ingin menyerah. Untungnya suamiku adalah orang yang selalu udah anaknya nggak perlu, cukup gitu, ASImu tuh cukup, udah nggak apa-apa susuin aja dulu gitu. Kalau memang mau sufar ya silakan, tapi kalau aku sih kayaknya enggak deh, nggak perlu deh. Kalau kamu mau nggak apa-apa gitu. Jadi dia selalu support. Jadi aku ya udah deh nggak jadi deh gitu. Pernah tuh sampai beli susu formula, terus dikasih ke anaknya, udahlah anaknya nggak mau. Jadi ya udahlah ASI lagi deh gitu. Ya udah ASI aja. Pokoknya kalau aku sih ya sebagai ibu yang sudah lulus menyusui 2 tahun meskipun lebih 2 bulan ya. Maaf nih sapinya telat. Oh iya. 2 tahun 2 bulan karena susah sapinya kan, maksudnya akunya juga kayak belum ikhlas gitu. Pas terakhir-terakhir itu kayak aku masih ingin menyusui gitu. Aku takut nanti dia berpikir, apakah dia akan berpikir aku tidak sayang dia lagi karena aku nggak mau nenenin gitu-gitu, ketakutan yang gitu-gitu. Itu tuh meskipun terlambat setelah lulus tuh kayak kunci dari menyusui untuk aku adalah 1 nekat, 2 tekad, 3 asupan pasti ya, kalau itu pasti ya. Terus apa ya, sama happy sih, harus happy ya, harus happy. Ibu nyusui itu harus happy. Stres dikit emang ngefek banget gitu. Yang jelas yang paling kunci menurut aku adalah itu tadi, tekad.
Iya sih, Dan bener-bener. pengetahuan sih Mbak, kalau menurut aku pengetahuan tuh paling penting ya. Karena aku juga sempat aku adalah orang yang cukup terlambat menambah pengetahuan soal menyusui gitu. Yang dulu waktu hamil tuh aku selalu fokus ke melahirkan yang nyaman gitu kan. Iya. Kadang-kadang kita nggak Iya, kepikiran nih bener. soal menyusui, ternyata realitinya begitu anak keluar, oh iya nih nyusuin nih gitu kan. Ternyata butuh ilmu Ternyata sih. sangat butuh ilmu, bener. Yang putingnya harus dibersihin. Iya. Emang kalau kita pertama nih kok kenapa anaknya nangis, kenapa asinya sedikit nggak keluar, dipencet gitu kan. Ternyata memang kebutuhan anak masih sedikit Iya. gitu-gitu. Jadi kitanya nggak panik ketika kita tahu hal seperti itu normal kan. Kitanya jadi nggak panik, Iya, jadi lebih santai bener. menyusui. Makanya ibu yang menyusui anak kedua tuh biasanya akan lebih santai nggak Iya, sih? kayak aku sekarang santai Beda banget. kan, beda kan vibes-nya sama ibu-ibu Beda. muda. Makanya menambah pengetahuan adalah kunci juga. Iya, gitu. benar. Terus apa nih? Kalau selain dari kitanya kan juga harus butuh pengetahuan nih. Kalau si bapaknya suka ikut nimbrung kan nih di Mom Squad? Kadang kan kalau kita ngumpul suka bawa suami. Jadi Oh, gitu? suka Oh, bawa boleh suami. ikut? Boleh ikut, tapi nggak Bawa boleh suami, ikut bawa acara. Oh gitu boleh ya? Momong sih lebih tepatnya. Nggak si takut itu bapak-bapak nanti ini. nanti kan ketemu dengan ibu-ibu yang lain bapaknya nanti. Oh enggak. Oh enggak ya? Ya, yang nggak boleh ikut berarti bapak-bapak yang matanya gitu-gitu ya. Berarti nggak boleh ikut ya. Oh berarti kadang-kadang bapaknya juga ini ya. Selain ikut mungkin bapaknya juga menjadi materi mungkin. Maksudnya menjadi bahasan di grup, kenapa sih suamiku kok gini sih? Gitu gak sih? Belum ada sih. Belum ada ya? Belum ada. Tapi memang kita fokus ke wanita, ke soal Ibu? permamaan, peribuan. Soal seks? Soal seks ya sedikit-sedikit sih. Oh gitu. Pasti ada nih di grup yang isinya ngomong jorok, pakai stiker-stiker WhatsApp yang saru-saru itu pasti ada kan? Jangan-jangan kamu ya? Langsung dituduh. Enggak ya? Enggak. Kan biasanya kalau di dalam satu perkumpulan ibu-ibu itu kan suka ada nih yang omongannya jorok terus gitu-gitu tuh pasti ada. Pasti ada Ya macam-macam. kan? Berarti apapun bisa dibahas Apapun bisa dibahas. di Mom Squad ya. Jadi kalau misalnya pada bosan bahas parenting, maksudnya udah pada ngerti nih anak-anak, udah pada saling ngertiin anaknya kondisinya, kita beda cari apa yuk ngomongin apa gitu, manggil apa. Malah sekarang kita mau make up. Oh, soal makeup. Iya, soal make up. Karena gitu kan. mempercantik diri itu penting ya. Iya, penting banget kan. Betul. Jangan tuh udah jadi ibu-ibu jadi nggak peduli sama diri sendiri. Itu self care, self love dan segala macamnya juga penting. Dibahas juga dong ya. Dibahas. Terus masih soal menyusui nih. Kita karena di sini tulisannya menyusui doang nih, Bro. Ini soal menyusui. Apa ya? Kamu kan anak pertama katanya sufor, anak kedua menyusui nih. Ada apa cerita di balik itu? Ada bedanya apa nih? Bedanya tadi kalau anak kedua, anak pertama aku lebih santai, anak kedua nggak panik karena udah ada pengalaman anak pertama kan. Dan udah sering sharing juga ya. Terus yang kedua asiku ngalir aja gitu. Emang bawaannya gitu ya. Nggak Mungkin stres-stres ya, banget mungkin ya. karena santai itu tadi kan. Terus ke anaknya juga beda nggak? Misalnya anak yang pertama beratnya lebih besar dulu daripada anak kedua karena anak ASI. Apakah anak yang anak ASI lebih nggak cepet sakit, bener nggak sih? Kayak gitu-gitunya. Nah itu sih aku sempat drop ya Mbak. Aku tuh sempat drop. Jadi karena anak pertama tuh sufor, terus kan orang-orang tuh kayak anak sufor tuh pokoknya ngejudge banget kan. Anak sufor itu tuh gampang sakit, imunnya nggak kuat, apalah segala macam. Bener nggak? Menurut pengalaman kamu sama aja ya? Sama aja. Alhamdulillah nih anak yang pertama tuh jarang sakit. Iya nggak pernah sakit malahan. Ya amin. Mudah-mudahan ya sama sejauh ini. Makanya aku bilang kayaknya enggak deh, sama aja deh. Itu yang bikin aku stres banget. Terus karena gitu ya, karena judgement yang kayak gitu. Judgement. Terus mungkin sebenarnya pengennya support, cuman cara penyampaiannya salah. Iya, benar. Kayak gitu sih. Aku sering dapetin orang seperti itu. Kayak misalnya aku kayak ke rumah sakit, ke bidan gitu kan, tiap mau imunisasi kan pasti ditanya. Aku selalu takut banget. Selalu takut kayak ini sufor apa ASI? Aku tuh saking kayak akan aku udah gitu kan ASIku nggak deras. Ditambah kayak gitu aku jadi takut banget. Misalnya aku mau jawab sufor aku takut gitu loh, karena udah judge orang kan sufor tuh gini gitu ya, kayak seolah-olah gitu ya. Kayak nyalahin ibunya banget kan. Terus aku tuh sempat kayak
di salah satu RS lah gitu kan. Terus ini asinya ini anaknya Sufor apa ASI? ASI. Aku sempat mau bohong. Kayak ASI gitu. Jadi biar aku tuh nggak di ini. Nggak dimarahin ya sama dokter ya. Iya, nggak dimarahin sama dokter gitu kan. Terus jadi tapi sampai rumah tuh aku tuh jadi kayak yang aduh stres banget, aku tuh harus ASI, mikirin ASI. Jadinya kan malah nggak relax, Makin nggak gitu, happy, makin kepikiran. makin stres, makin kepikiran. Terus aku bilang kayak gitu, terus kok nggak ada banget yang support, nggak support si Sufor ini gitu loh. Terus sampai ketika Cerita nggak sama suami? cerita, aku tuh apa ya selalu curhatnya ke suami kan. Sama siapa lagi ya? Dan suamiku emang orang sabar banget. Terus udah gitu abis itu sempat anakku yang pertama BB-nya tuh turun gara-gara Di ya umur dia berapa nggak umur berapa, masih 4 bulanan gitu kan, masih 4 bulanan gitu ya, gara-gara aku mau ngasih asiku nggak ada, aku mau ngasih Sufor takut kata orang ini bisa infeksi lah, bisa apalah kayak gitu kan. Terus ya padahal aku juga ngerti sih sebenarnya orang-orang yang ngomong itu ke aku mungkin maksudnya baik, cuman penyampaiannya kayaknya menurut aku nggak tepat gitu kan. Di saat aku stres segala macam mereka nggak tahu. Terus sampai ketika aku dapat satu dokter yang itu sampai sekarang aku masih akrab ya. Masih akrab banget dan bener-bener bikin aku hidup, dan dia support banget. Dia nggak maksain aku untuk ASI sih. Itu sebenarnya yang dibutuhin ya. Iya, aku tuh omongan-omongan yang kayak gitu sebenarnya yang dibutuhin, bukan judgement, bukan judgement. Cuman kayak si dokter ini bilang ini anaknya ASI apa Sufor. Aku udahlah ngaku aja deh gitu kan. Sufor dok. Oh ya udah. Dan si dokter ini nggak nanya kenapa Bu Sufor enggak. Jadi kayak aku tuh ya lega aja Mbak, bener-bener lega. Terus yaudah kalau jadi anakku saat itu alergi ruam gitu kan di pipinya. Terus dia nanya, ini Sufor apa ASI? Sufor dok gitu kan. Terus oh ya udah, ini kalau Sufor nanti Sufornya di stop dulu sampai ruamnya kelar, habis itu dilanjutin. Itu lega banget sih. Dia bilang kayak gitu. Dia nggak umur berapa? ASI Umur ya, 4 gitu. bulan anaknya waktu itu. Saat itu umur. Terus kalau nggak Sufor berarti gimana? Waktu itu asiku masih ada tapi masih dikit-dikit gitu loh. Jadi masih nenen ya. Masih nenen juga, cuman dibantu sama si ASI Sufor ini. Oke. Kirain kan kalau misalnya kalau udah nggak ASI terus Sufornya disuruh stop dulu deh, makan apa, kan belum makan ya, umur 4 bulan kan belum makan. Tapi dokternya ternyata support ya. Support iya support sih. Tapi beneran ternyata alergi Sufor nggak? Enggak, Bukan jadi ya? dia entah saat itu aku makan apa gitu kan, terus kan dia Ruam. ruam kayak gitu. Karena dia nenen karena juga dia ya? nenen juga. Gitu sih. Jadi sebenarnya aku saat itu bukan aku doang ternyata yang ngerasain kayak gitu. Jadi kalau yang di posisi kayak aku tuh kita nggak butuh pertanyaan kenapa sih anaknya Sufor, kenapa sih dikasih ASI apa Sufor? Iya. Terus kenapa gitu. para ibu sebenarnya ada yang sensitif, ada yang santai. Iya, ada yang santai. Tapi kadang-kadang kita sesama ibu-ibu tuh aku merasa kadang-kadang aku juga kok gitu loh, nggak sih? Ya. Ya kan, kenapa Sufor, aku juga Sufor. Kalau udah gitu tuh kan ada enak ya intronya, Lega enak ya, aku soalnya banget. gini, aku soalnya gini gitu. Ya benar-benar. Jadi pertanyaan itu tidak perlu sebenarnya dilontarkan nggak perlu ke ibu-ibu yang belum berhasil menyusui anaknya dengan ASI doang gitu ya. Ada juga kan yang Sufor, kenapa? Karena aku kerja. Kan ada juga yang Iya, gitu, aku bener, butuh bantuan Sufor, anakku nanti kurang gini gitu. Yang jelas menurut aku ASI atau Sufor tergantung bagaimana kita nyikapin gitu. Iya. Ya kan? Kalau misalnya kita memang harus susu formula, nggak apa-apa, karena menyusui itu juga faktornya yang kayak tadi aku bilang banyak banget. Aku udah melakukan apa yang aku tahu secara ilmu, tapi asiku bukan asi yang berlimpah yang banyak kayak orang-orang di Instagram sampai berfreezer gitu kan. Bikin minder juga Iya sih kalau kan? aku sih. Iya kan, meskipun kita udah berusaha serelax mungkin, nggak stres, tapi asinya meskipun pada akhirnya yang aku rasakan ya mungkin cukup kali ya gitu. Cuma nggak sampai yang berlimpah-limpah, tapi ada orang yang dia makannya makan apa aja masuk, nggak pakai menjaga ini itu inu segala macam, tapi asinya banyak gitu. Jadi menurut aku faktor yang penting juga adalah hormon masing-masing ibu. Iya, gitu kan? benar. Bahkan ada juga orang yang anak pertama asinya dikit, anak kedua asinya banyak. Ada juga anak pertama asinya banyak, anak kedua enggak. Jadi Iya, memang kayak tergantung keadaan, lingkungan dan segala macam faktornya itu gitu. Jadi tergantung kita gimana ngadepinnya nggak sih? Kalau aku sempat juga punya aku sempat stres banget tuh sebenarnya baby blues tadi, balik ke baby blues Habis tadi. melahirkan berarti? Habis ngelahirin itu tuh sebenarnya baby blues kalau buat aku
omongan orang-orang terdekat sih, Pasti, kayak keluarga. itu pasti. Jadi salah satunya anakku nggak ASI juga, nggak maksudnya nggak full ASI juga tuh kemarin tuh sempat aku tuh lagi nyusuin gitu, lagi nyusuin. Terus anakku tuh masih rewel gitu kan. Kita kan masih belum ngerti nih, ini tangisan apa dan apalagi orang tua kan masih kalau anak nangis haus, Laper, ya. iya kan, haus gitu kan, lapar. Terus sempat anakku tuh nangis gitu, aku susuin, terus keluarga tuh pada bilang gini, ya udah coba susuin tuh anaknya gitu kan, anaknya susuin, haus kali itu, ya udah haus, cuman masih tetap disusuin juga masih tetap haus. Jangan-jangan ini kali asimu nggak enak. Aduh, sakit banget nih. Gimana urusannya ASI nggak enak? Sakit banget loh itu. Ya Allah, terus ASI itu mengandung MSG. terus dong, udah ASI itu mengandung gitu. MSG, makanya anak-anak tuh pada doyan. Pada kalau kadang ngalamin nggak yang anaknya habis nenen terus dia masih gitu mulutnya, karena kita ada MSG-nya nih, ASI-nya nih, MSG natural tuh dari ASI. Iya bener-bener, jadi kayak keluarga sendiri itu nggak support gitu kan, maksudnya aduh nggak usah deh ngomong kayak aku tuh pengen teriak mbak, bener-bener. Terus langsung yaudah, suruh tonton Momstock episode apa ya itu yang menyusui itu untuk keluarga. Ayo. Terus udah gitu, udah kayak gitu kan, asinya kamu gak enak kali tuh. Terus yang paling parah lagi mom shaming gitu kan, kayak misalnya itu gara-gara payudara kamu kecil tuh makanya asinya nggak banyak. Aduh itu sakit banget sih. Ya nyebelin ya. Padahal sebenarnya nggak mempengaruhi kan ukuran payudara. Iyalah. Dengan Mau segede jumlah apa ASI. juga kayaknya Iya, ngaruh yang jelas itu tadi faktornya banyak gitu. Kadang tapi omongan orang tuh gitu. Nah, makanya disinilah kayaknya kita ibu-ibu yang sama-sama relate dengan hal-hal yang seperti ini, dan tidak hanya soal menyusui aja ya. Sama banyak hal yang begini-gini itu butuh saling support. Iya, benar. Iya kan, kalau misalnya kita sambat nih, mengeluh gitu di grup, aku kemarin diginiin gini ya, dihadapin dengan ini, mungkin secara psikis juga terbangun, secara pengetahuan juga bertambah, apalagi kalau misalnya ada seminar-seminar yang dihadiri sama narasumber yang ahli langsung, gitu ya. Jadi kita sama-sama menambah pengetahuan, sama-sama cerita soal pengalaman, saling support gitu ya. Seru banget sih. Aku jadi pengen nyusui lagi. Tapi kangen lah sumpah, aku tuh melepas ya. Sapi itu aku sampai bilang sama anak-anak Momstock nih, sampai mas ayolah mas kita bahas sapi mas, karena aku waktu itu bener-bener no idea bagaimana aku harus sapi. Akhirnya gimana ini? Nah, bagaimana harus sapi gitu kan, ada yang bilang kalau lagi zaman dulu kan dikasih apalah pahit-pahit lah apa segala macam kan. Itu bener. cara yang biasa Berotowali gitu, dilakukan sama ibu-ibu Indonesia kan, itu biasa. Tapi kemudian keluar nih fatwa keluar omongan dari entah psikolog, psikiater atau apalah itu, atau bidan atau konselor laktasi atau apalah itu, yang bilang kalau cara seperti itu tidak baik karena anak tidak melepas ASI dengan ikhlas. Oke. Sementara kan keadaannya tidak semudah itu Iya. Ferguson nih, ya kan? Gila lo, kira sapi gampang, tinggal ngomong doang anak lo, udah ya neneknya besok udah nggak usah nenen lagi ya. Oke bu, emang gitu kan? Enggak, nggak bisa gitu kan? Katanya di sounding. Oke, aku sudah melakukan sounding dari si anak umur 18 bulan Dek Rumi. Nanti kalau umurnya sudah segini 2, nanti sudah neneknya ya. Di sounding setiap malam, setiap dia lagi nenen. Sorry mbak, tapi itu si Rumi udah bisa komunikasi. Lumayan bisa komunikasi dari 18 bulan. Ya dia bisa atau nggak bisa kan, tapi dia bisa nangkep nih. Dia bisa, yang penting tertanam di sini. Oh berarti kalau umurku 2 aku harus sudah kan gitu nih. Kita mensugesti dia dengan setiap hari emang harus begitu kan caranya. Terus ternyata semakin mendekati umur 2 tahun, sebentar lagi ulang tahun, malah makin nempel, makin nenen, dia takut. Drama. Kan? Iya, nggak apa-apa kan, nanti ada susu. Aku delalah anaknya juga nggak doyan sufor. Akhirnya aku bantu dari umur dia 20 bulan apa kalau nggak salah. Itu aku bantu sama susu UHT. Oke, Gitu. benar-benar. Karena emang Itu untuk itu bagus banget. mengalihkan juga. Terus yaudah akhirnya begitu 2 tahun, sepertinya momennya belum tepat. Aku juga makin drama karena anaknya juga makin, kayaknya aku belum bisa deh melepas ASI ini gitu. Waktu umur 2 tahun ulang tahun, besoknya panas. Kan gimana mau sapi anaknya panas gitu, butuh ibunya, butuh deket, butuh nenen gitu kan. Akhirnya ya udah mundur sampai akhirnya 2 tahun 2 bulan. Nggak tahu ya dari mana tiba-tiba ada momen waktu itu kita hampir PSBB lagi, inget gak? PSBB lagi itu, Rumi kita jalan-jalan yuk ke mall yang boleh ada anak-anak. Terus nanti kita naik animal ride, tapi nanti pulangnya nggak usah nenen ya boboknya.
Oh. gitu. Terus Akhirnya pulanglah kita, capek dia tidur langsung nggak pakai nenen. pinter ya. Bangun malam kan biasa ya, bangun ya masih ngelilir gitu kan. Akhirnya minum susu ya asinya ibu kan sudah gitu. Saya udah akhirnya mau malam kedua nangis. Malam pertama tidak apa-apa, malam kedua tantangannya bapaknya nggak ada lagi. Nangis nenen aja. Nih coba lihat nenennya ibu. Emang aku kasih sudah dipersiapkan butiran-butiran garam. Dari sebelumnya dia lihat ada putih-putihnya tuh, susunya ibu udah jadi kayak gini, udah nggak bisa diminum nih gitu. Saya susu aja ya, oke. Susu hari ketiga sudah. Jadi nggak sampai seminggu lah Rum itu rewelnya, karena tapi kayak emang proses sapi itu ribetnya adalah oke, dia nggak mau minum susu tapi dia tidurnya jadi susah. Ya kan yang biasanya bobo tinggal nenen aja. Anakku kan tipe yang bobo nenen. Lagi dihadapin beberapa member nih di Mom Squad. Iya ya. Terus abis itu akhirnya ya udah bobonya mau apa, mau digendong boleh, mau dipupuk boleh. Jadi agak susah aja di situ sebulan pertama lah setelah sapi. Abis itu setelah sebulan dia benar-benar lepas nggak mau nenen sama sekali tuh aku kangen banget. Ala ibunya yang drama. Dan banyak kejadian-kejadian seperti itu setelah berhasil sapi, entah bagaimana caranya ibunya yang nangis. Aduh, aku kok kayak bondingnya kurang ya gitu. Terus pengalaman waktu dia punya gigi itu gimana tuh? Enggak sayang, aku nggak gigit ya. Ah iya? Gigit sedikit tapi aku yang gitu, dia udah takut, sudah nggak berani lagi. Mungkin trauma dengan teriakan aku sampai sekarang mungkin. Gitu, tapi nggak ada masalah sih soal tumbuh gigi, soal sapi sih yang aku paling sangat minim pengetahuan, karena ada yang bilang begini, ada yang bilang nggak boleh begini gitu kan, ada dua aliran nih. Jadi bingung harus apa. Mas, ayolah mas kita bahas sapi mas, ayolah kita bahas sapi. Tidak dituruti, dibahas ketika saya sudah selesai sapi gitu. Tapi ya begitulah ya, intinya menyusui itu nikmatilah selagi bisa menyusui. Ibu kalau misalnya memang tidak bisa menyusui nggak apa-apa, nanti kita akan bisa menyusui lagi besok bapaknya. Gitu ya. Ada yang mau diceritain lagi mungkin Mbak Odil soal Mom Squad dan soal menyusui? Mom Squad dan sama menyusui sama sih itu ya sama ya. Jadi sama. Ya, yang dibahas ya gitu-gitu ya. Iya, yang kayak gitu-gitu. kita berdua ngobrol soal ini tadi ya, yang isinya begitu-gitu. Bisa via grup WhatsApp, bisa via ketemu langsung juga. Jadi intinya sih kalau menurut aku Mom Squad ini memang dibutuhkan ya, komunitas-komunitas atau perkumpulan sejenis ini menurut aku memang dibutuhkan, karena kita yang sama-sama ibu baru, sama-sama ibu muda, bahkan ibu yang udah anaknya banyak juga pasti ngalamin tuh yang namanya stres dan tidak tahu harus melakukan apa ketika anaknya tantrum misalnya. Benar-benar. Kan anak beda-beda nih ngadepinnya, anak A, anak B, anak C, anak ketiga satu beda-beda. rahim aja beda. Bisa beda. Bener. Kembar aja bisa beda gitu kan. Apa yang dilakukan kita jadi bisa belajar dari pengalaman orang, apalagi sekarang juga banyak yang sudah disupport sama tenaga-tenaga ahli nggak sih, bisa ngundang bidan, bisa request Mbak ayo dong kita bikin webinar ngebahas soal ini misalnya kan, bisa beride gitu-gitu, terus dibikin bareng-bareng, terus ketemunya juga sama orang langsung gitu ya. Memang kayaknya dibutuhkan dan setiap ibu tuh butuh support. Iya gak sih? Yang paling dibutuhin sama ibu itu adalah support ya kan, tanpa support apalagi kita jadi ibu yang gitu. Stres jelomprong gitu. Terima kasih Mbak Odil. Sama-sama. Semoga Mom Squad semakin meluas. Amin. Semakin terkenal seperti gengnya Nia Ramadhani. Semakin tiba-tiba gitu ada siapa yang bergabung terus kaya membiayai banyak gitu kan ya. Kapan-kapan Mom Squad ini ya ngundang Mbak Adis. Boleh ajak aja, karena aku kan ibu-ibu, aku juga butuh support. Tapi tahu aku juga bisa mensupport. Atau gitu enggak kan. kita belajar public speaking gitu kan? Jangan dong, aku kan rese. Aku kan rese. Public speaking terbanyak ibu-ibu yang jago ngomong, nanti nggak laku lagi saya ya. Terima kasih Mbak Odil. Sama-sama. Salam buat teman-teman Mom Squad. Ya. Semoga juga bisa selalu menambah pengetahuan, makin banyak, makin meluas, makin buka cabang. Waduh, buka cabang. Makin banyak nih di kota-kota yang lain. Mungkin ada yang mau bikin juga Mom Squad. Kayaknya seru ya. Seru. Ibu tidak ada syarat khusus, pokoknya tinggal syarat yang tadi aja ya. Yang jelas kamu bukan laki-laki dan kamu intinya wanita. Makasih, Makasih, sampai jumpa di Mamsak episode